Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisih Nurlasyana Putri, biasa dipanggil Sulis, dengan NIM 857291682, dengan UPPJJ, UT Serang, dengan Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video filsafat ilmu dan isu-isu kontemporer pendidikan nasional. Akan membahas tentang topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pada nomor 1, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jawabannya, dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai dasar atau tingkat tiang penguat dalam menopang sistem pendidikan agar dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mendukung proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan pola pikir dan kemampuan sosial peserta didik. Dalam pendidikan abad ke-21, terdapat 4 pilar utama pendidikan, yaitu learning to know dan learning to do, dan yang ketiga, learning to live together, dan yang keempat, learning to be. Yang pertama, learning to know berarti belajar untuk mengetahui dan memahami pengetahuan secara luas serta berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh di era digital. Pilar ini sangat penting karena peserta didik dihadapkan pada urusan informasi yang sangat besar melalui internet dan media sosial. Learning to do berarti belajar untuk membuat atau berkarya. Dan pendidikan tidak cukup hanya membuat atau memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya, peserta didik mampu memanfaatkan teknologi untuk membuat presentasi digital, video edukasi, dan maupun karya kreatif. Learning to live together berarti belajar, hidup bersama, dan menghargai perbedaan pendapat. Pilar ini penting dalam membangun sikap toleransi dan kemampuan berkomunikasi secara baik, termasuk dalam ruang digital, agar terhindar dari crime bullying maupun urutan kebencian. Sedangkan learning to be berarti belajar menjadi diri sendiri melalui pengembangan potensi, tanggung jawab, dan kemandirian. Pilar ini membantu peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dampak-dampak negatif dari media digital. Pada soal nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Haji Dewantara Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Jawabannya, Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Ngarso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap maupun perilaku. Dalam era digital, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan media sosial dan teknologi secara bijak. Contohnya, guru menggunakan platform digital atau seperti Google, Classroom, maupun Zoom secara disiplin atau edukatif. Media atau Mangunkarso berarti di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai motivator yang mendukung peserta didik agar tetap semangat belajar dalam pembelajaran daring. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan misalnya melalui kuis online, video pembelajaran, dan diskusi virtual. Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan, guru memberikan arahan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Saat itu peserta didik dapat belajar melalui kayak YouTube, e-book, maupun platform digital lainnya. Tetapi guru tetap perlu membimbing agar teknologi digunakan secara positif dan bertanggung jawab. Pada soal nomor 3, relevansi dan terapan di era digital. Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital karena teknologi telah membangun sistem pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan sebagai tantangan. Pada aspek learning to know, peserta didik sering menerima informasi secara instan tanpa melakukan verifikasi, sehingga literasi digital maupun berpikir kritis menjadi sangat penting. Pada aspek learning to do, teknologi memang mendukung kreativitas peserta didik, tetapi juga dapat menimbulkan budaya instan dan ketergantungan teknologi. Dalam aspek learning to live together, media sosial mempermudah komunikasi, tetapi juga munculnya crime bullying, intoleransi, dan rendahnya etika komunikasi digital. Sedangkan pada aspek learning to be, banyak peserta didik mengalami distraksi akibat media sosial dan game online, sehingga kemampuan mengontrol diri menjadi tantangan penting dalam pendidikan saat ini. Selain itu, peran guru juga berubah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya informasi, tetapi juga menjadi fasilitator dan pembimbing yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Pada soal nomor 4, refleksi terdapat pendidikan nasional.
Menurut saya, pilar-pilar pendidikan terdapat menjadi solusi dan jawaban sebagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada nilai akademik, tapi juga membantu karakter, kreativitas, kemampuan kritis, dan kemampuan sosial peserta didik. Melalui learning to know, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Learning to do membantu peserta didik lebih kreativitas dan kemampuan menghadapi tentang dunia kerja. Learning to live together membantu membangun toleransi dan etika sosial, sedangkan learning to be membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab. Dengan demikian, pilar-pilar pendidikan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan di era digital karena kemampuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kreativitas, karakter, dan menghadapi perkembangan zaman. Sekian video saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.